Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin pemirsa Davika TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Yang mana berkah daripada bulan Ramadan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan agama di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini diumpamakan sebagaimana sebuah air hujan, yang mana air hujan ini akan selalu memberikan manfaat yang begitu banyak bagi siapa saja yang mereka diberikan pertolongan Allah untuk bisa mengambil manfaat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana contohnya saja seorang petani. Seorang petani ini ketika diberikan air hujan, maka dia bisa mengambil berkah dan mengambil manfaat yang begitu banyak untuk menanam padi, menanam jagung, menanam tanaman-tanaman yang lain, sehingga dia mendapatkan manfaat yang begitu banyak dengan datangnya air hujan. Begitu juga sebagian orang, ada yang dia tidak bisa mengambil manfaat yang banyak ketika datangnya air hujan. Maka begitu juga bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini akan banyak sekali memberikan manfaat bagi siapa saja yang dia diberikan pertolongan Allah untuk mengambil manfaat dengan adanya datangnya bulan Ramadan, yaitu untuk meningkatkan amal ibadah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 persiapan yang harus kita siapkan ketika kita mau masuk ke bulan suci Ramadan, ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Persiapan pertama adalah persiapan iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah latihan untuk iman. Latihan untuk bagaimana orang-orang ini melatih untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di bulan ini menyandarkan hawa nafsu kita kepada perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Sebagaimana contoh makan. Makan ini hukum aslinya adalah mubah, boleh. Tapi bagaimana makan yang diperintahkan Allah? Inilah contoh yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan kita di waktu sahur. Ketika datangnya waktu sahur, maka di sini susah kita untuk makan, tidak nafsu kita untuk makan. Tapi di situ kita dilatih untuk belajar mentaati perintah Allah, belajar menjalankan perintahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, yaitu dengan makan sahur. Maka dengan datangnya perintah Allah dimakan sahur ini, maka ini melatih bahwa kita makan karena Allah. Ketika siang hari ada makanan-makanan halal, ada minuman-minuman halal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kita makan, maka kita pun juga tidak melaksanakan aktivitas makan dan minum. Dan ketika datang waktu maghrib, maka di situ telah datang perintah Allah, yaitu untuk silahkan kamu berbuka. Maka di situ, maka kita juga diperintahkan kita juga melaksanakan satu amalan, yaitu dengan takjil, dengan makan dalam berbuka puasa. Maka di situ adalah kita melatih diri kita untuk menjadi hamba yang mentaati perintah Allah walaupun dalam urusan makan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, persiapan kita yang pertama adalah persiapan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, persiapan ilmu. Yang mana dengan ilmu tadi, dengan kita mendatangi majelis-majelis syiar, majelis taklim, majelis ilmu, majelis dakwah, termasuk yang diadakan di Davika TV ini, maka dengan kita menjalankan
duduk dalam majelis taklim, kita punya semangat dalam amal. Kita punya semangat dalam amal. Barang siapa yang melangkahkan kaki di bulan suci Ramadan untuk menuju ke majelis ilmu, maka setiap langkahnya akan diberikan pahala 100 tahun ibadah. Belum ibadah-ibadah yang lain, belum ilmu-ilmu yang lain, belum kita mendatangi tempat-tempat yang lain, maka disinilah kita perlu dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan amal. Dengan kita belajar ilmu, maka kita punya semangat untuk beramal. Yang mana amalan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bulan suci Ramadan ini punya satu amalan yang sangat-sangat besar, yang mana ibadah fardu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali ibadah fardu pahalanya. Begitu juga ketika kita mengamalkan ibadah sunnah akan dilipat gandakan menjadi ibadah fardu pahalanya. Maka di sini kesempatan kita ketika kita hidup di dunia yang sejenak ini, kita punya waktu yang begitu besar di sisi Allah untuk beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu amalan yang luar biasa di bulan suci Ramadan yaitu Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad ini, yaitu dengan Lailatul Qadar, yang mana di dalam Lailatul Qadar ini ibadah kita sesaat di malam itu akan dihitung oleh Allah sebagaimana kita beribadah 1000 bulan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa 1000 bulan ini sama nilainya dengan 80 tahun ibadah. Maka inilah salah satu keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad adalah ketika kita beribadah di malam itu, maka kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan ini begitu besar. Ini seandainya saja kita ini beribadah di bulan suci Ramadan, selama di bulan suci Ramadan, selama umur kita 60 tahun ini, kita mendapatkan 10 kali saja kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar, seperti kita telah beribadah di dunia ini selama 800 tahun. Maka inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, yang mana ibadah umat akhir zaman ini akan dilipat gandakan. Dan salah satunya yaitu dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian persiapan yang ketiga adalah harta, yang mana persiapan harta yang kita punya di bulan suci Ramadan, pahala akan dilipat gandakan. Apa yang kita punya akan dilatih oleh Allah, kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dilatih oleh Allah untuk apa? Untuk kita ini zakat. Zakat ini adalah salah satu ibadah untuk berbagi, melatih kita di bulan suci Ramadan ini untuk kita berbagi dengan orang lain. Kita berbagi dengan tetangga kita, dengan sanak saudara kita, dengan fakir miskin, dan orang-orang yatim piatu. Maka ini adalah salah satu pelajaran di bulan suci Ramadan ini, yang mana dengan kita beribadah dengan harta, kita berbagi dengan orang-orang yang berbuka puasa, maka barang siapa yang memberikan sesisip susu atau sebutil kurma kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang dia berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa yang kita berikan sedekah. Maka di sini di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk berbagi kepada orang lain dengan harta kita. Walaupun kita tidak punya banyak, dengan kita memberikan sedikit saja yang kita punya dari harta kita, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang kelima, yaitu dengan hati kita, persiapan dengan hati kita. Yang mana hati kita ini perlu kita tanamkan keikhlasan. Karena di bulan suci Ramadan ini latihan untuk belajar ikhlas. Belajar untuk kita menata hati kita. Bagaimana sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita datang saling memaafkan kepada saudara-saudara kita, kepada handai tolan kita, kepada ayah ibu kita. Kita datang kepada mereka untuk meminta maaf kepada mereka dengan harapan mudah-mudahan nanti bulan suci Ramadan ini betul-betul bisa menata hati kita, menata amal kita, menata niat kita semua.
Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yaitu dengan apa? Dengan kita punya niat yang baik untuk beramal di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita datang bulan suci Ramadan ini, bagaimana saat ini kita mulai menata hati. Saya nanti di bulan suci Ramadan, saya akan menghatamkan Al-Quran, saya akan berbuat baik, saya tidak akan berbuat dosa. Maka niat-niat inilah sebelum datang Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu sudah datang kepada kita. Pahala-pahala telah datang kepada kita. Karena umatnya Nabi Muhammad ini, ketika dia punya niat satu kebaikan, maka dia mendapatkan satu pahala. Ketika dia mengamalkan satu kebaikan tadi, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau dosa, maka ketika dia punya niat untuk melakukan dosa, belum dihitung satu dosa. Ketika dia telah melaksanakan satu dosa, baru dia akan mendapatkan dosa tersebut. Maka mulai dari saat ini, mudah-mudahan kita semua mulai menata niat kita, bagaimana kita membuat amal yang baik, membuat amalan-amalan yang baik, meningkatkan amal yang baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dengan berkahnya bulan suci Ramadan. Dan akhirnya mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.